Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berjudulkan Sistem Antrian Kendaraan SPBU berbasis Java. Yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Akmal Effendi, Eskom Mkom. Baik, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan diri dahulu. Di sini saya Robizan Permana, kemudian teman saya. Saya Adra Herlian. Saya Wahyu Kurnia Pratama. Dan saya Seni Satria Nugraha. Baik, langsung saja di sini. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Penggunaan sistem antrian sangat penting untuk mengatur keteraturan layanan publik SPBU untuk memastikan yang pelayanan adil dan terstruktur. Nah, rumusan masalah bagaimana membangun sistem antrian SPBU di Java, menerapkan kelas, inheritance, enkapsulasi konstruktor, dan bagaimana menangani berbagai jenis kendaraan. Nah, ya. Nah, membangun sistem antrian dengan OOP. Sistem antrian ini dibangun dengan mengubah entitas nyata, seperti kendaraan dan SPBU menjadi objek dalam program. Objek mobil dan motor ditambahkan ke dalam antrian, lalu dilayani satu persatu menggunakan metode khusus. Udah. Yang pertama kemudian itu ada penerapan konsep dalam sistem. Pertama, kelas digunakan untuk membagi struktur program ke bagian kendaraan, mobil, motor, SPBU, dan main. Kemudian enkapsulasi atribut seperti plat nomor dan kapasitas tangki ini bersifat privat, diakses melalui metode dan menjamin keamanan data. Kemudian inheritance diterapkan dengan membuat kelas mobil dan motor, mewarisi kelas kendaraan, dan mengurangi duplikasi kode. Nah, kemudian konstruktor digunakan untuk menginisiasi setiap objek kendaraan saat dibuat, memastikan setiap kendaraan memiliki data yang unik. Nah, di sini struktur kode. Nah, di sini kami langsung saja menjelaskannya melalui aplikasi NetBeans. Dan di sini ada kelas. Nah, di sini ada kelas kendaraan. Pertama ini protected strict plat nomor dan protected INT kapasitas tangki. Ini atribut untuk menyimpan plat nomor serta dan kapasitas tangki pada sebuah kendaraan. Nah, kemudian disk plat nomor dan disk kapasitas tangki ini untuk mengisi nilai pada plat nomor dan kapasitas tangki pada sebuah kendaraan tersebut. Kemudian get plat nomor, return plat nomor ini untuk mengembalikan nilai pada plat nomor sebuah kendaraan dan begitu juga dengan kapasitas tangki. Return kapasitas tangki ini harga jumlah tangki pada sebuah kendaraan itu dikali dengan 10.000. Nah, jadi 10.000 dikali kapasitas berapa kapasitas tangki pada sebuah kendaraan tersebut. Nah, ini untuk mencetak kapasitas tangki pada sebuah kendaraan tersebut. Selanjutnya yaitu mobil, dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas dari mobil, yang dimana kelas mobil ini adalah turunan atau inheritance dari kendaraan. Dan di sini dia menggunakan konstruktor, yaitu dia menerima dua parameter, yaitu plat nomor dan kapasitas tangki, yang bertipe data string, dan kapasitas tangki ini integer. Lalu di sini dia juga menggunakan abstraksi, yaitu overdrive, yang menunjukkan bahwa metode ini menggantikan override, metode dengan nama sama di superclass kendaraan. Metode info digunakan untuk menampilkan informasi mobil, menampilkan jenis kendaraan, plat nomor, dan biaya.
Selanjutnya itu motor. Baik, untuk codingan motor ini sendiri dia tidak jauh dari codingan mobil sebelumnya, yang dimana public class motor extend kendaraan ini yang berarti dia mendefinisikan kelas motor yang merupakan turunan dari kelas kendaraan. Kemudian selanjutnya ada public motor, string, plat nomor, dan INT kapasitas tangki. Ini merupakan konstruktor untuk motor dengan dua parameter, yaitu parameternya menggunakan string dan integer. Kemudian ada juga super, plat nomor, dan kapasitas tangki. Ini berfungsi untuk memanggil konstruktor dari superclass, yaitu superclass kendaraan. Kemudian di sini juga ada override, public double, hitung biaya. Di codingan ini yaitu adalah metode dari kelas motor, yang dimana hitung biaya dari kelas kendaraan. Kemudian return kapasitas tangki dikali 10.500. Ini menghitung biaya pengisian bensin motor sebesar 10.500 per liter. Kemudian ada juga public void info di sini untuk metode info dari kelas kendaraan. Kemudian sistem outprint yaitu menampilkan output dari atau info dari motor dan biayanya. Dan selanjutnya itu SPBU. Nah, selanjutnya masuk pada kelas SPBU. Pada kelas SPBU ini terdapat enkapsulasi yang dimana terdapat dua atribut privat untuk kendaraan, untuk menyimpan nama antrian, kemudian ada privat INT untuk depan belakang dan size untuk melacak posisi konstruktor tersebut. Kemudian ada public SPBU atau konstruktor baru dengan untuk INT kapasitas yang menampilkan antrian, kemudian depan, belakang, dan size. Kemudian terdapat metode tambah antrian kendaraan, yang dimana jika size lebih besar dari antrian atau cek apakah antrian sudah penuh, maka sistem akan menampilkan antrian penuh, kemudian dikembalikan. Antrian belakang sama dengan K, kemudian belakang sama dengan belakang plus 1, antrian length, yang dimana untuk mengupdate posisi belakang secara sekular, yang dimana ini merupakan perulangan atau perulangan. Kemudian sistem akan menampilkan plat nomor, kemudian masukkan nomor antrian. Lalu terdapat metode layanan antrian, yang dimana jika saya sama dengan 0, sistem akan menampilkan tidak ada kendaraan dalam antrian, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian kendaraan dilayani sama dengan antrian depan, berarti nama antrian masuk ke depan, ke paling depan. Kemudian sistem akan mengupdate menjadi posisi yang paling depan. Kemudian ditampilkan dengan melayani kendaraan, dilayani info atau di atribut layani info. Kemudian terdapat metode tampilkan antrian, di mana sistem meminta untuk menampilkan daftar antrian, kemudian for INT I sama dengan 0, I kurang lebih kecil dari size, maka lakukan perulangan. Kemudian INT index sama dengan depan I plus I, itu untuk header dalam antrian. Kemudian antrian index.info akan menghitung indeks sirkularnya. Lanjut. Selanjutnya itu ada main. Nah, di sini yang pertama itu ada SPBU sama dengan Neo SPBU kapasitas 5. Ini membuat objek SPBU
dengan kapasitas antrian. Kapasitas antrian maksimalnya itu yaitu 5. Kemudian kendaraan M1, M2, M3, M4 dan ada mobil dan motor setelah bersilangan ya. Di sini untuk membuat objek mobil dengan plat mobil dan motor dengan plat nomor dan kapasitas tangki yang telah ditentukan pada setiap kendaraannya. Nah, kemudian di sini ada juga SPBU tambah antrian M1, M2, M3, M4. Ini untuk menambahkan ya kendaraan tersebut ke dalam antrian-antrian sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan tadi. Nah, kemudian yaitu tampilkan antrian. Ini untuk menampilkan seluruh antrian kendaraan yang sudah tersedia. Kendaraan-kendaraan yang sudah mengikuti antrian tadi. Nah, kemudian SOR untuk menampilkan lah 2 kendaraan yang telah dilayani. Kemudian SOR sisa antrian ini, nah ini untuk melihat ya berapa antrian kendaraan yang tersisa. Kemudian SPBU tampilkan antrian, ini untuk menampilkan antrian setelah 2 kendaraan dilayani. Baik, langsung saja ke outputnya. Nah, di sini itu ada B, D, F, dan W. Nah, artinya kendaraan masuk ke dalam antrian SPBU tadi. Nah, di sini ada daftar-daftar antrian yaitu mobil B dengan plat 1, 2, 3, 4 ABC dengan biaya 540.000. Nah, di sini kenapa 540.000? Karena biaya tersebut udah dikalikan, biaya pelitarannya sudah dikalikan dengan berapa kapasitas tangki dan berapa yang ingin diisikan oleh orang tersebut. Nah, ini melayani dua antrian. Ini sama seperti tadi ya. Ini melayani mobil B dikurang biaya. Kemudian sisa antrian. Ini daftar antrian ya, daftar antrian yang sudah melebihi batas. Jadi di sini dia menghitung mobil yang sedang antri. Di sini ada mobil F dan mobil B dengan plat nomor dan biaya yang sudah ditentukan. Baik, mungkin hanya segini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.